Pemirsa, tim gabungan dari Puslap 4, Inavis, dan penyidik Polda Metro Jaya serta Polres Metro Jakarta Timur Sabtu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara pasca penyerangan kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang terjadi dini hari tadi. Sisa-sisa tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal saat menyerang kantor Polsek Ciracas masih terlihat di lokasi kejadian. Jejak pelaku ditelusuri, termasuk mengambil sampel pada kendaraan yang dibakar pelaku. Dan tentunya sampel ini akan diuji ke laboratorium forensik Polri. Insiden ini juga melukai 2 anggota kepolisian yang dianiaya para pelaku saat sedang berpatroli. Kedua korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Belum diketahui pemirsa siapa para pelaku dan motif penyerangannya. Nah, sekarang ini tim lagi melakukan olah TKP karena memang ada 2 korban yang pada saat melintas patroli itu di jalan ketemu sama mereka ini dilakukan penganiayaan kepada anggota tersebut. 2 ini sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kramat Jati, ya. Sekarang masih dirawat. Nah, sekarang tim masih melakukan olah TKP, ya. Tim dari Polda Metro Jaya dan tim dari Puslap untuk mengecek semuanya, juga dari dipimpin langsung oleh Pak Kapolda sama Pangdam juga sudah langsung ke TKP mengecek langsung, ya, dan menyampaikan video beberapa teman-teman media yang ada. Tidak ada. Tadi pagi sudah diadakan pengecekan dari Panglima juga Satuan Bawahan, tidak ada keterlibatan anggota di sana. Siap. Tindakan kita yang pertama kerjasama dengan polisian untuk melaksanakan patroli di daerah kawasan, termasuk tidak hanya di Ciracas yang kira-kira dianggap rawan, ya. Mungkin kita dengan satuan wilayahan, ya, termasuk mungkin kita kerahkan aparat itu. Waduh, mobil siapa itu? Sebelumnya, kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur mengalami kerusakan parah setelah diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dari rekaman video amatir terlihat kobaran api di halaman Polsek membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Sedikitnya 2 unit mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak. Sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras hingga pagar Polsek pun ikut dirobohkan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun sepanjang dini hari nampak juga sejumlah anggota TNI berjaga di halaman Polsek. Kemudian ini dilakukan oleh sekelompok massa yang tidak dikenal, kurang lebih 100 orang. Setelah mereka melakukan penganiayaan terhadap masyarakat, kemudian pengrusakan beberapa toko, mereka kemudian rombongan kelompok ini berjalan bersama-sama kemudian mendatangi Polsek Ciracas. Mereka kemudian melakukan pengrusakan. Kelompok ini ya sampai saat ini masih kita selidiki. Ya. Masyarakat ada yang luka, kemudian beberapa ada ruko yang juga dilempar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan Vicky Rian di Ciracas, Jakarta Timur. Selamat siang Vicky. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Apakah sudah ada pelaku yang berhasil ditangkap? Ya, baik Deta dan juga Wilson, memang hingga saat ini polisi belum mendapati siapa pelaku yang melakukan penyerangan terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dan situasi terkini di kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur sendiri memang sudah dijaga oleh aparat gabungan baik itu dari TNI dan juga Polri. Dan selain itu memang saat ini juga masih nampak terlihat adanya sisa-sisa bekas pengerusakan, di mana di belakang saya ini dapat saya gambarkan ini adalah kantor Polsek Ciracas. Terlihat ada sebuah kaca jendela dari ruangan di kantor Polsek Ciracas ini yang pecah dan juga terdapat sisa-sisa kebakaran. Dan memang diketahui dalam insiden penyerangan yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi, selain melakukan pengerusakan, ada 2 mobil yang memang sedang terparkir di kantor Polsek Ciracas ini yang dibakar oleh orang tidak dikenal. 2 mobil tersebut adalah 1 mobil patroli dan satunya lagi adalah
mobil dari Wakapolsek Ciracas. Kedua mobil tersebut juga sudah dibawa oleh polisi. Kami belum dapat mengkonfirmasi apakah dibawa ke kantor Polda Metro Jaya atau ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Namun tadi pagi juga telah dilakukan olah tempat kejadian perkara, di mana dalam olah TKP yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari Puslapfor, Inafis, serta penyidik Polda Metro Jaya serta Polres Jakarta Timur tadi mengambil sampel dari mobil yang dibakar di kantor Polsek Ciracas ini, di mana sampel tersebut memang diambil untuk kemudian diteliti di laboratorium forensik untuk kemudian ditelusuri identitas pelaku. Memang belum diketahui pasti pelaku pengerusakan atau penyerangan kantor Polsek Ciracas, namun jumlah pelaku ini diperkirakan mencapai 100 orang dan belum diketahui juga sebenarnya motif ataupun alasan orang tidak dikenal ini melakukan penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Deta Wilson, kembali ke Anda. Baik Vicky, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, dua kelompok pelajar di Purwakarta, Jawa Barat terlibat tawuran di Jalan Raya Jatiluhur, Purwakarta. Bahkan kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Polisi, polisi, polisi. Hei, ata ya Allah ya Robi. Tabrak. Dua kelompok remaja yang diduga pelajar SMK saling serang di dalam permukiman. Meski warga sekitar berupaya menghentikan tawuran, kedua kelompok remaja tersebut tidak memperdulikan. Tawuran berhenti setelah sejumlah warga mengancam akan melapor ke polisi. Menurut warga, pemirsa, tawuran pelajar ini meresahkan karena telah terjadi 2 kali dalam sepekan di lingkungan mereka. Ata ya Allah ya Robi. Tabrak ta. Kecewa tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil, ratusan massa mengamuk dan membakar kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Jumat siang. Ratusan warga di Kabupaten Mamberamo Raya mengamuk dan melakukan pembakaran kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Jumat siang. Warga mengamuk lantaran tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkup Pemda Kabupaten Mamberamo Raya formasi 2018-2019. Aksi awalnya warga hanya ingin menggelar demo namun berubah menjadi kemarahan hingga terjadi aksi pembakaran. Akibat aksi ini bangunan 1 lantai ini ludes tak tersisa. Kapolres dengan rekan-rekan yang ada di sana untuk melerai dari kemarahan warga, namun tidak berhasil karena warga yang datang di sana bisa hampir 500-an. Ya, 500-an, terus kemudian setelah mereka menindas kemarahan, melakukan pembakaran, mereka kembali ke kampung halamannya dengan melalui sipil. Karena tadi itu kan lokasi di sana kan tidak satu daratan, jadi harus menggunakan sipil. Memang sebetulnya harus bisa kita cegah ketika. Pemirsa, seorang bocah di Bojonegoro, Jawa Timur, jarinya terjepit masuk di lubang grendel kunci pintu yang terbuat dari plat besi saat bermain di pintu pagar masjid. Karena tidak bisa dilepas, orang tua akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Jari seorang bocah terjepit di lubang grendel gembok pintu saat sedang bermain di pintu pagar masjid. Korban diketahui bernama Muhammad Ishomudin, warga desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Warga bersama orang tua korban sebelumnya sudah memotong grendel dari pagar masjid, lalu membawanya ke puskesmas. Namun dokter mengaku tak bisa mengeluarkan jari korban dari grendel. Proses pelepasan jari korban dari lubang grendel pintu berlangsung lama, karena plat besi terlalu kecil. Dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam sebelum akhirnya petugas berhasil mengeluarkan jari sang bocah dari lubang grendel dengan selamat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 1 unit rumah semi permanen di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.
Satu unit rumah di Jalan Pelajar Timur, Medan, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah tadi malam. Warga yang melihat bergegas memadamkan api dengan air drainase, namun api tidak dapat dikendalikan. Air parit bang. Gak ada air bersih apa? Udah pada panik semua bang soalnya bang. Udah macam mana bang? Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. 1 unit mobil berhasil diselamatkan, namun 1 unit rumah habis terbakar. Diduga api berasal dari dapur yang disebabkan hubungan arus pendek. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan padat penduduk membutuhkan protokol tanggap bencana secara tepat. Guna mewujudkan kampung tanggap bencana, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melatih warga Kampung Geblak, Jawa Timur menjadi kampung tanggap kebakaran. Nah, seperti apa pelatihan yang warga dapatkan ini? Kita simak informasi selengkapnya. Kebakaran tidak hanya terjadi di gedung-gedung perkantoran, di pusat-pusat kota, bahkan juga terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk. Hal inilah yang mendorong agar kawasan pemukiman padat penduduk harus memiliki protokol khusus penanganan kebakaran jika terjadi sewaktu-waktu. Kampung Geblak, Kelurahan Jambangan resmi menjadi kampung tanggap kebakaran pertama di Surabaya, Jawa Timur. Banyaknya masyarakat tinggal di pemukiman padat penduduk yang belum teredukasi menghadapi kebakaran cukup membahayakan. Terlebih kondisi kampung dekat dengan aliran sungai, namun warganya tidak dapat memanfaatkan hal tersebut. Melihat hal itu, Pusat Studi Kebencanaan Universitas 17 Agustus Surabaya memberi edukasi hingga sarana alat pemadam kebakaran kepada warga Kampung Geblak, guna mempersiapkan masyarakat tangguh saat menghadapi bencana. Dalam simulasi penanganan kebakaran, bapak-bapak mengoperasikan pompa portable yang memanfaatkan air sungai dan mengalirkannya ke lokasi kebakaran. Sedangkan ibu-ibu berkeliling kampung membunyikan kentongan pertanda terjadi kebakaran. Kita bisa istilahnya untuk mengkoordinasikan warga untuk menekan kebakaran-kebakaran yang akan kita hadapi. Semua warga bisa ikut berpartisipasi dan tanggap juga terhadap bencana, dan untuk yang lainnya semoga menjadi motivasi untuk kampung-kampung yang lainnya juga agar bisa seperti kita. Nah, untuk bisa lebih tahu nih, sebetulnya ide awalnya dari mana dan pembekalannya atau sosialisasi seperti apa saja, sudah bersama saya, inisiator dari dibentuknya Kampung Tanggap Kebakaran, Bapak Febi Rahmatullah. Ide membentuk Kampung Tanggap Kebakaran Kota Surabaya ini berangkatnya dari apa sih, Pak Febi? Sejak tahun 2019, UNTAK membentuk Pusat Studi Kebencanaan yang secara umum ingin membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya-upaya terkait dengan kebencanaan. Oleh karena itu, mulai dari tahun ini kami berinisiatif untuk membentuk kampung-kampung yang ada di Surabaya ini menjadi kampung-kampung yang tanggap. Pembekalan apa saja sih yang diberikan dari Pak Febi kepada warga di Kampung Geblak sendiri? Yang pertama adalah kita tingkatkan dulu pengetahuan mereka terkait dengan kebencanaan, khususnya terkait dengan kebakaran. Yang kedua adalah kami memberikan simulasi juga, sehingga mereka memiliki ketanggapan terhadap bencana kebakaran. Ada 3 ketanggapan. Pertama adalah tanggap pra-kebakaran, yaitu sebelum terjadi kebakaran, agar mereka dapat meminimalkan potensi terjadinya kebakaran. Yang kedua, bisa memiliki tanggap saat kebakaran, yaitu pada saat terjadi kebakaran, mereka dapat dengan mandiri memadamkan api yang ada di wilayah kebakaran mereka, atau mereka dapat meminimalkan resiko yang terjadi, baik resiko korban jiwa maupun resiko harta benda. Dan yang ketiga adalah ketanggapan pasca bencana kebakaran, yaitu bagaimana upaya mereka untuk dapat melakukan pemulihan dengan baik pasca terjadinya bencana. Dengan dibentuknya Kampung Tanggap Kebakaran, diharapkan masyarakat dapat meminimalkan potensi terjadinya kebakaran dan menjadi percontohan kampung tanggap bencana bagi perkampungan lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Oki Arisandi, Suryadi, iNews melaporkan.
Pemprov DKI Jakarta usulkan jalur tol dibuka untuk pesepeda balap. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.